Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, minggu lalu saya berbicara mengenai putusnya rantai kekristenan yang mestinya diestafetkan dari Tuhan Yesus kepada rasul-rasul dan kemudian kepada jemaat perdana, jemaat awal, dan seterusnya. Tetapi ketika kekristenan menjadi agama negara, istilah dalam sejarah gereja ketika Eropa dimasehikan, justru disitulah putusnya rantai estafet. Kekristenan telah menjadi lembaga agama atau keberagamaan yang kehilangan nafas jiwa atau nyawa Injil. Telah kehilangan jiwa, nafas Injil. Hal itu terjadi, saudaraku, ketika kekristenan ada di dalam situasi yang nyaman. Para pemimpin gereja menjadi terhormat karena kaisarnya berpindah agama menjadi Kristen. Walaupun kenyataannya mereka juga masih melakukan praktek-praktek kekafiran. Ketika kekristenan atau orang-orang Kristen tidak mengalami aniaya, ketika para pemimpin gereja hidup nyaman, terhormat, justru kekristenan kehilangan substansinya. Lalu kita melihat gejala-gejala kekristenan yang kehilangan substansi kekristenan itu, yaitu pertikaian antar pemimpin. Pertikaian antar pemimpin yang pertama dipicu tentu oleh syahwat berkuasa, gairah berkuasa, gairah rendah berkuasa. Dari hal itu maka terjadi pertikaian doktrin, pertikaian ajaran yang dianggap salah karena pengikutnya tidak banyak atau dinyatakan salah oleh konsili dianggap sesat, bidat. Pada dasarnya, saudara, bukan karena membela kekristenan, tapi membela doktrin. Membela apa yang diyakini di dalam nalar itu benar. Dan itu terkait dengan pengaruh terhadap masyarakat, pengaruh terhadap gereja-gereja. Ini kembali kepada kekuasaan, saudara. Di situ banyak pemimpin gereja kesetanan. Benar-benar kerasukan iblis, sebab mereka mulai saling menyingkirkan, mengucilkan, bahkan bunuh-membunuh. Tuhan Yesus berkata, kamu ikuti kelakuan bapakmu, itu bapaknya. Sebab kalau bapaknya Allah Bapa pasti mengasihi. Musuh saja dikasihi, saudara. Musuh saja. Musuh itu bukan hanya beda pendapat, beda doktrin, bukan hanya beda agama. Tapi juga mereka yang mengupayakan penderitaan, itu pun diampuni loh. Apalagi orang yang tidak melakukan hal itu. Tetapi telah terbangun sebuah image kalau orang tidak sesuai dengan ajaran yang diakui sebagai benar, maka itu dianggap tidak layak dikasihi, tidak layak diampuni, dan patut dihukum. Nah, ini di sini gereja mengalami kemerosotan yang luar biasa, saudara.
benar-benar menjadi jahat. Dan itu dimulai dari konsili pertama di Nisea tahun 325, di mana Kaisar Konstantinus juga sebenarnya belum dibaptis. Akhirnya Konstantinus sendiri dibaptis oleh Eusebius, itu pendeta yang pengajarannya tidak diakui benar. Tuh, konyol kan saudara? Sejarah mencatat itu. Gereja bergulir terus. Mulai ada kekuasaan di dalam gereja, pemerintahan di dalam gereja, tentara di dalam gereja atau pasukan. Lalu pengaruh yang lebih merusak di abad-abad belakangan ini adalah pengaruh dunia dengan segala ismenya. Isme, pengaruh, filsafat, pengajaran, dan materialisme. Dari humanisme, nihilisme, rasionalisme, materialisme, panseksualisme, dan lain sebagainya. Kekristenan makin jauh dari sumbernya. Kekristenan makin jauh dari pusatnya. Kita melihat hari ini rata-rata orang Kristen, apakah seperti Kristus? Apakah kita menemukan orang-orang seperti Kristus? Tidak usah jemaat, aktivis gereja. Apakah Anda menemukan orang-orang seperti Yesus? Tidak usah aktivis, pendeta dan teolog. Apakah seperti Yesus? Tidak usah muluk-muluk saudaraku. Tidak usah banyak bicara. Cukup dengan jujur meneliti. Apakah kita menemukan kehidupan orang-orang yang memiliki keagungan pribadi, kemuliaan seperti Yesus. Mengatakan hal ini bukan berarti saya sudah sempurna. Bukan berarti saya patut diberi acungan jempol sudah seperti Yesus. Tuhan jua yang tahu hidup saya dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik, dan kedalaman batin saya. Tetapi kita harus benar-benar mengerti bahwa substansi dari kekristenan itu just to be like Christ. Hanya seperti Kristus sudah. Itu rancangan semula Allah. Nah, ini yang harus kembali dibangkitkan, saudaraku. Khotbah pada pertemuan Selasa yang lalu, saya menunjukkan iman Abraham, penurutannya terhadap kehendak Allah, apapun yang Allah Bapa perintahkan, Abraham lakukan tanpa keraguan-raguan sama sekali. Bahkan perintah yang paling konyol harus menyembelih anak kandungnya sendiri sebagai korban bakaran. Abraham lakukan, saudaraku. Bersedia lakukan, maksud saya. Lalu Abraham meninggalkan Ur Kasdim, kemewahan wilayah Ur, untuk menemukan negeri yang Tuhan tunjukkan atau Tuhan akan tunjukkan. Dan Abraham setia, tidak pernah kembali ke Ur. Ia terus berkelana bagai musafir. Dan memang sampai akhir hayatnya Abraham tidak menemukan negeri itu. Ibrani 11 ayat 9 sampai 14. Dari jauh melambai-lambai saja. Nah, kita sekarang harus memiliki
semangat ini, gairah ini, bagaimana kita dalam segala hal menuruti apa yang Allah kehendaki. Jadi bukan hanya hidup menuruti hukum dan menjadi manusia yang santun, tetapi menjadi manusia yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, benar-benar mengalami Tuhan, benar-benar ada perjumpaan dengan Tuhan, benar-benar berinteraksi dengan Tuhan, sehingga mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, sedetail-detailnya, sekecil-kecilnya. Saudara, itu yang pertama, nanti akan saya perdalam lagi. Yang kedua, kita benar-benar fokus ke negeri yang Tuhan janjikan, yang oleh karenanya Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Kita harus benar-benar meninggalkan dunia, fokus ke langit baru, bumi baru, Kanaan surgawi. Ya. Nah, dua hal ini yang mestinya mempengaruhi hidup kita dan mencengkeram hidup kita dengan kuatnya, dengan sangat kuat. Saya khawatir banyak saudara yang sebenarnya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga saudara belum menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara sedetil-detilnya. Abraham melakukan apa yang Allah kehendaki. Paulus mengatakan orang dibenarkan bukan karena perbuatan. Artinya bukan karena perbuatan berdasarkan hukum. Sebab oleh hukum itu malah manusia terbukti berbuat dosa, bukan? Tetapi manusia dibenarkan karena iman. Di situ saudaraku tersimpulkan dua hal. Yang pertama, karena salib Kristuslah manusia bisa menerima pengampunan dosa. Bukan karena perbuatan baik dia menerima pengampunan dosa. Juga bukan karena darah domba yang dikorbankan orang menerima pengampunan dosa. Karena salib Tuhan Yesus. Ini yang saudara-saudara harus pahami. Harus cerdas. Kalau dikatakan dibenarkan oleh iman, dibenarkan oleh iman, itu berarti hanya korban Kristus, hanya korban Yesus, bukan karena perbuatan baik, bukan karena darah domba yang ditumpahkan. Darah domba itu hanya voucher, tindakan profetik yang menunjuk Tuhan Yesus yang disalib. Ya saudaraku, yang kedua, dibenarkan oleh iman. Itu penurutan terhadap kehendak Allah sedetil-detilnya. Dan kalau orang bisa melakukan kehendak Allah sedetil-detilnya, artinya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu berarti kembali kepada rancangan Allah semula. Memang begitu rancangannya. Itu berarti orang tersebut mengenakan kodrat ilahi, karena selalu seiring dengan roh. Pneumati kai stoikomen, berjalan seiring dengan roh.
saudaraku. Itu berarti melakukan kehendak Bapa. Dan ingat, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang diselamatkan, yang dikenal oleh Allah. Ya, jangan lalu berkata, Pak, Bapak nggak salah, itu kan oleh korban Yesus, bukan karena melakukan kehendak Allah. Justru oleh korban Yesus kita dibawa kepada Bapa untuk dididik agar hidup dalam penurutan. Itu namanya iman, saudara. Nah, di dalam sejarah gereja muncul banyak pengajaran. Dan di antara pengajaran-pengajaran tersebut tanpa disadari menggiring pemikiran Kristen kepada kesesatan. Hanya oleh anugerah, artinya mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk surga. Apalagi ditambah dengan pernyataan yang dipilih Allah untuk selamat. Sehingga tidak ada perjuangan untuk hidup di dalam penurutan. Padahal ada perlombaan iman. Ibrani pasal 12. Kalau Ibrani pasal 11 mengenai iman, iman itu apa? Dan menunjuk itu tindakan Abraham, Ibrani 11 dari ayat 7 sampai 14. Lalu Ibrani 12 mengenai perlombaan yang diwajibkan dengan memandang Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Loh, kok iman bisa dibawa ke kesempurnaan? Iya, karena iman itu bertumbuh. Jika iman itu dipahami sebagai tindakan penurutan. Dan penurutan itu perlu proses untuk lebih tepat. Supaya sedetil-detilnya kita melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Kalau hanya keyakinan di dalam nalar pikiran, tidak perlu bertumbuh. Yakin saja sudah. Nah, tadi sudah saya katakan pengajaran-pengajaran itu telah menggiring banyak orang Kristen pada penyimpangan. Jadi makin mengerti ilmu teologi itu makin sempurna. Imannya makin kuat. Padahal mestinya penurutan terhadap kehendak Allah. Saya setuju kita harus belajar teologi. Dan itu tidak sulit, saudara, banyak buku. Apalagi sekarang ini kalau kita membuka laptop, kita mau baca buku apa saja bisa. Tulisan siapa saja dalam hitungan detik muncul. Bukan hanya ribuan, ratusan ribu buku. Perpustakaan itu ada di dalam laptop kita yang kita bisa bawa kemana saja. Dalam sekejap kita bisa melihat bahasa Yunani, Ibrani, Latin, mau terjemahan Inggris versi apa saja dalam hitungan detik. Anda mau belajar mengenai apa saja sekejap. Jangan kampungan atau desa lagi, itu gampang. Itu mudah. Bahkan orang ateis pun juga bisa mudah menemukan penalaran sistematika teologi yang sudah disusun oleh banyak orang. Itu bukan hal yang sulit. Saya bicara begini ini bukan karena saya tidak tahu, saya sangat tahu. Karena umur saya itu lebih banyak ada di lingkungan sekolah tinggi teologi dan menjadi pendeta. Itu tidak sulit, jangan saudara terlalu mengagungkan teologi itu bagaimana. Yuk belajar, ada beraneka ragam, variannya luar biasa. Ya, bisa dibaca. Dan masing-masing pandangan pasti mengklaim dirinya paling benar. Dan kalau tidak seperti yang dia yakini, sesat, bidat, terserah. Nanti di pengadilan Tuhan, Tuhan akan lihat. Bukan apa yang kau ucapkan dan yang kau pikirkan saja, tapi yang kau lakukan. Nah sekarang saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ayo kita kembali kepada
inti, nyawa, substansi, esensi dari kekristenan itu. Ya, apa? Kehidupan Yesus yang kita peragakan. Di mana kita bisa sedetil-detilnya melakukan apapun yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Maka harus ada perjumpaan dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Saya sudah katakan di pertemuan-pertemuan sebelum ini, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, masing-masing pribadi ini memiliki pengalaman dengan Tuhan unik-unik. Ada yang sama, ada yang beda. Tidak sama persis. Allahnya Musa, beda lagi. Artinya beda itu kasusnya yang beda, Allahnya sama. Dan cara Allah bertindak pasti absolut, benar, dan permanen, dan terukur sempurna. Allahnya Daniel. Daniel memiliki pergumulan yang tidak sama dengan siapapun. Tapi Daniel memiliki perjumpaan dengan Allah. Sadrak, Mesak, Abednego juga. Erastus juga. Edi juga. Dan masing-masing kita, Endang juga bisa. Siapa lagi? Harus memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Yang harus khusus dan khas. Nah, di dalam pengalaman pribadi itulah orang menemukan spesifik, khusus. Apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya untuk dilakukan. Baru namanya bertuhan. Loh, Tuhan Yesus berkata, engkau dalam aku Bapa, aku dalam engkau. Tapi jangan berhenti di situ. Mereka di dalam kita. Hebat loh. Nah, di sini harus ada perjumpaan dengan Allah secara pribadi, saudara. Jadi orang harus benar-benar mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya untuk dilakukan. Dan yang kedua, setiap orang harus mengerti apa rencana Allah dalam hidupnya yang harus dia penuhi. Itu namanya beriman. Nah, ini yang hilang. Ketika pemimpin-pemimpinnya haus kekuasaan, berebut pengaruh, sesat menyesatkan, kucil mengucilkan, bahkan bunuh-membunuh. Nah, sekarang memang tidak bunuh-membunuh secara fisik, tapi bisa membunuh nama baik. Dan orang-orang seperti itu sudah bisa kita baca. Tidak bermoral. Yang penting saudara, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 34. Melakukan kehendak Bapa. Ini dalam hidup menit ke menit, detik ke detik. Secara detail dalam segala hal. Dalam segala hal. Ini kesucian. Baru yang kedua, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Menyelesaikan tugas. Setiap orang memiliki tugas. Nanti saudara meninggal dunia, sudah ditanya, kamu sudah penuhi tugasmu belum? Jangan tanya tugas yang mana. Ya jelas kamu tidak tahu melakukan kehendak Bapa saja tidak. Saudara yang mendengar khotbah saya ini tentu bukan hanya dari gereja Suara Kebenaran Injil. Mungkin juga datang dari gereja Advent, Protestan, Katolik, GBI, GPDI, dan lain sebagainya. Saya tidak mempersoalkan Anda punya latar belakang doktrin apa. Tapi yang ini mutlak. Bahwa Anda harus mengerti kehendak Bapa di dalam hidup Anda secara pribadi dengan detailnya atau secara detailnya, pasti hidup Anda tidak melukai orang.
Pasti hidup Anda itu membawa keteduhan. Setiap ucapan, kata, sikap itu sudah meneduhkan. Lalu saudara menyelesaikan tugas. Tugas apa yang Tuhan berikan kepadamu? Nah, kalau orang sudah sibuk dengan dirinya sendiri, ia tidak akan pernah mau mengerti bahwa ia diciptakan itu untuk mengabdi kepada penciptanya. Ya saudara, saya merenung ya saudara, manusia itu dari tanah liat. Tuhan yang memberikan hembusan nismat hayim. Ya, nismat hayim. Allah yang memberikan kuasa hidup. Kalau tidak kita tanah liat, pikir, renungkan. Nah, manusia yang diciptakan Allah tidak tahu diri, memberontak. Allah masih mau menggapai, memeluknya dengan memberi putra tunggalnya. Coba saudara, ngerti nggak betapa baik Allah Bapa kita? Jadi kita itu dari tanah liat jadi manusia yang percaya kalau Allah yang menciptakan manusia. Ya, yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib menebus kita. Menebus kita untuk kembali menjadi milik Allah, dikembalikan ke rancangan Allah semula, sehingga bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Di sini memuaskan Bapak itu di sini. Nggak usah muluk-muluk jadi pendeta, aktivis. Nggak usah muluk-muluk di situ. Lakukan segala sesuatu yang dapat membuat Tuhan itu nyaman. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan kita kepada siapapun, melayani perasaan Bapak. Baru kita menemukan tugas kita apa. Pasti ada tugas khusus yang tidak bisa dilakukan orang lain. Jadi begitu kita menjadi Kristen, Anda habis. Hidupmu habis. Dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak punya hak apapun kecuali hidup hanya untuk menyenangkan perasaan Bapa dan menunaikan tugas yang masing-masing kita miliki yang dipercayakan Bapa. Tidak boleh menikah kalau Tuhan tidak kehendaki Anda menikah. Jadi menikah pun untuk Tuhan. Baik kamu makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu inti Kristen. Makanya di Filipi 2 ayat 5 sampai 7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kita sudah terlanjur merampok milik Tuhan, mempertahankan milik kita sendiri, menegakkan dan mengokohkan hak-hak kita sendiri. Selesai menjadi irama hidup yang sampai akhirnya kita tidak rela dimiliki oleh Allah. Dan semua orang juga begitu, wajar. Nah, kalau saya khotbah seperti ini, tidak populis, tidak wajar, tidak menyenangkan. Tetapi ini Kristen sejati begini. Makanya ketika para pemimpin agama jadi terhormat, orang Kristen tidak teraniaya. Lah, mereka menemukan hidup yang baru, new normal yang salah. Putus itu rantai tali yang estafet yang mestinya diteruskan. Ngerti nggak? Gereja selama berabad-abad berkelahi satu dengan yang lain. Saya Kristen termasuk Protestan, Injili atau apa. Saya tidak selalu cocok dengan saudara-saudara
dengan orang-orang Katolik. Pandangan saya beda, tapi mereka tidak kuterima sebagai musuh. Mereka saudaraku. Wah, Pak Eras kompromi. Enggak usah orang Katolik, orang Muslim saja. Mereka juga manusia yang punya harkat dan martabat, yang juga harus kukasih dan kuhormati secara patut dengan segala keyakinan yang mereka miliki. Demikian pula kepada orang Buddha, orang Hindu, dan semua orang, termasuk orang tidak beragama yang melawan menentang Tuhan. Ya, untuk mereka saya harus berkata ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau zaman gereja mula-mula, orang-orang ateis ini yang menindas, membunuh, menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi untuk mereka pun orang Kristen berkata ampunilah mereka. Loh, kok yang begini tidak ada lagi? Yesus sendiri berkata, yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Lalu sekarang kamu melawan siapa saja yang tidak di pihak kamu, apalagi yang memusuhi kamu. Ajaran siapa itu, saudara? Jadi saudara harus memahami kata kasih ini. Kasih itu bukan hanya perasaan sentimental, memperhatikan orang susah. Seperti tadi saya singgung mengenai saudara-saudara kita yang mengalami bencana di NTT. Apakah itu kasih? Belum tentu. Kalau itu saya lakukan hanya saya mau tebar pesona atau bahkan cari uang, wah, menderita saya nanti di kekekalan. Kasih itu tindakan yang mengalir dari pikiran, perasaan, sesuai dengan pikiran, perasaan Allah. Tadi saya sebelum khotbah sudah diinstruksikan, Pak, nanti ada nomor rekening bagi saudara-saudara yang mau nyumbang NTT. Saya bilang jangan, kita masih punya uang. Kita sudah punya uang, maksud saya, ya uang kita pakai dulu. Jangan nanti kita seperti cari uang menggunakan kesempatan ini untuk menghimpun dana. Itu penyakitnya pendeta begitu, ada proyek apa, lalu jadi alasan untuk kumpulkan uang. Saya sempat berkata kepada pengurus juga tadi, jangan sampai uang yang diberikan untuk korban dipakai yang lain. Tidak diberkati Tuhan loh. Itu kata yang lebih kasar lagi, ada dikutuk, dihukum Tuhan. Kasih ini tindakan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Inti Kristen itu ini, kasih. Tapi kasih itu bukan hanya memberi makan orang lapar, beri baju orang telanjang. Bukan. Kasih itu tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Itu yang namanya melayani perasaan Bapa. Itu kasih. Anda boleh buat perbuatan sebaik apapun tanpa kasih sia-sia. Bapak tidak dipuaskan. Kalau Tuhan bicara, Erastus jangan kasih perhatian kepada orang NTT. Nggak perlu, biar dianggap kita jahat juga. Kalau Bapak tidak inginkan. Tapi kalau kita digerakkan, kita melihat korban itu hati kita pecah. Saya telepon Pak Joni Kilapong, saya bilang jangan hanya memperhatikan orang Gereja Suara Kebenaran Injil, GSKI. Perhatikan orang GBI, GPDI, GEMIM, GEMIS atau siapapun. Bahkan orang-orang Muslim di tengah-tengah mereka yang adalah minoritas. Orang-orang Muslim di NTT itu minoritas. Karena sebagian besar Kristen. Justru Pak John, you perhatikan mereka yang tak terperhatikan. Jangan mau kasih perhatian, lihat KTP-nya dulu. Oh, Kristen dibantu ini, non-Kristen enggak boleh. Wah, kamu jahat loh. Nah ini kamu ini siapa saja, kalau Pak Joni tidak. Jangan Pak Joni, malah saya singgung. Perhatikan orang-orang Muslim di tengah-tengah kalian. Mereka itu minoritas. Di tengah orang-orang Kristen mayoritas. Jangan tersisihkan. Perhatikan mereka yang tidak terperhatikan.
Gereja diperhatikan. Nah nanti kalau tetangganya yang bukan orang gereja, dan mereka juga mungkin tidak berani minta tolong, merasa bukan serumpun agama, kita yang harus mencari. Assalamualaikum, apa, bantu. Itu yang Tuhan berkenan, bro. Saya ini ngomong bukan ngarang-ngarang lah, Pendeta Johnny Kilapong pasti ikut mendengar khotbah saya bicara begitu enggak? Anda lihat muka saya, tulus enggak? Ayo kita senangkan hati Bapa dengan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Setelah itu baru tugas khusus yang kita miliki. Ini yang harus diestafetkan. Anda mau orang Protestan, Katolik, Advent atau apapun. Nah, lakukan ini. Jangan ini dirubah menjadi keberagamaan, seremonial, liturgi, nyanyi-nyanyi, ribut soal doktrin. Doktrin itu bisa baca buku di mana-mana gampang, Ustaz. Jangan anggap itu sulit, gampang. Kelakuan yang sulit. Nah, kita harus mewarisi hal ini. Nah, Bapak Ibu mesti meratap. Kenapa? Karena saudara sudah terbiasa beragama. Yang penting seremonial. Pengalaman pribadi dengan Tuhan diganti pengalaman liturgi. Kalau di gereja berusaha menghayati Tuhan, di luar gereja Tuhan seperti tidak ada. Justru liturgi yang benar, setiap hari kita bersentuhan dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Setiap tutur kata, gerak pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan kita melayani Bapa. Itu liturgi. Itu yang dimaksud menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maka kita harus mencari Tuhan. Di antaranya nih Bapak Ibu, di antaranya kita tetap berusaha menghayati Allah itu hidup. Allah hadir di mana kita berada. Itu harus menjadi seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Jadi kita tidak pernah memiliki perasaan yang blank spot. Ibarat handphone itu tidak ada signal. Selalu kita buat signal, nempel. Aku hidup di hadirat Allah. Tidak ada daerah netral. Tidak ada daerah tak bertuan. Semua daerah hidupku, semua wilayah hidupku, semua waktuku ada di hadirat Allah. Satu, hayati itu. Setiap peristiwa yang terjadi klaim. Allah bertindak, Allah bekerja, Allah melakukan sesuatu lewat kejadian ini. Rasakan itu. Dua, melalui doa pribadi. Kenapa Anda tidak berani mencari Tuhan? Kok lebih percaya ada genderuwo kuntilanak daripada percaya ada Tuhan yang hidup? Duduk diam 15 menit, 30 menit, 1 jam. Cari Tuhan. Kalau Allah itu hidup alami. Kalau dia punya mulut, dia berbicara, dengar. Kalau dia ada, dia hadir, rasakan di dalam hidupmu. Supaya dia bukan hanya menjadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi juga jadi Allahnya Eras, Rudi, Allahnya Hasan, Allahnya Alfri, Allah kita semua. Alami. Kita punya hak yang sama untuk bersentuhan dengan Tuhan. Jangan kita terjebak dengan keberagamaan, adanya dominasi tokoh. Seakan-akan ada tokoh-tokoh yang bisa dekat dengan Allah sementara jemaat tidak. Ini pembodohan saudaraku. Jadi lewat penghayatan setiap hari. Lewat kejadian yang saudara lihat, dengar, alami. Lewat doa pribadi. 4, lewat doa bersama. Saudara hayati Tuhan, saudara alami Tuhan. Dari hal ini Anda baru bisa menemukan apa yang Allah kehendaki. Dan betapa berbahagianya kita. Ketika kita bisa melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dalam segala hal.
kita bisa merasakan senyum Tuhan, sukacitanya Tuhan, senangnya Tuhan. Ini kita bisa rasakan. Apalagi kalau kita bisa menemukan tugas yang Bapak percayakan kepada kita. Yang suatu hari nanti waktu kita meninggal, kita bisa datang kepada Bapak dan berkata, aku sudah selesaikan tugasku. Sampai rumah Bapa nanti, ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlobang pagu, ku bisikkan hamba mencintaimu. Saudara, kita bisa menikmati kehidupan bersama Tuhan. Dan baru kita bisa berkata, kau yang kurindukan, kau yang kunantikan. Amin.